Muhammad Rasulullah. Shalom Aleihim, bisa nama Sia, salam waras, yang berpikir itu yang waras. Ya, cukup lama juga ya saya tidak tampil seperti ini, dan ada juga yang bertanya secara pribadi dengan saya, dia chat saya, dia bilang, kok nggak pernah muncul lagi gitu, kok nggak pernah share lagi, kayak menjawab gitu di setiap video-video gitu, dan terus kok hanya berbagi video yang cukup panjang gitu. Nah, ya memang saya sedang belajar, karena memang saya perlu belajar terus, dan juga saya sedang sibuk dengan kegiatan kuliah saya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar lagi dan mengajari mereka-mereka yang tidak paham, meluruskan pandangan mereka supaya mereka paham tentang iman Kristen sesungguhnya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman ada video yang cukup lucu, bukan lucu juga sih, tapi ya gini aja deh, teman-teman saksikan ya tanggapan teman-teman masing-masing. Nanti saya akan memberikan tanggapan saya. Mari kita saksikan. Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sebagaimana bahasa Indonesia, dan Yesus Isa adalah Nabi Allah. Nah, itu dia video singkat saja ya. Nah, di situ terjadi pemualafan untuk adik-adik kecil ya, bocil-bocil dibilang. Nah, di usia masih anak-anak mereka sudah dimualafkan. Nah, itu terjadi di NTT. Saya mendapatkan video ini dari grup yang saya ikutin, dan cukup prihatin ya. Ada respon prihatin di dalam grup itu. Masih kecil sudah dimualafkan. Nah, dan juga yang saya akan meluruskan pandangan adalah pertama, kelompok ini ya, kita tahu sendiri tadi sudah melihat di videonya, memualafkan orang atau anak-anak kecil yang tidak mengerti lebih dalam tentang iman sesungguhnya. Jadi sebenarnya harus butuh proses yang cukup panjang. Ya, mungkin teman-teman lebih tahu bagian psikologi, lebih paham ya bagaimana cara tangkap, cara memahami anak-anak usia seperti itu. Karena tadi teman-teman lihat sendiri, ketika mereka diajarin untuk bersyahadat, mereka bingung dan seterusnya. Dan juga argumen yang kedua yang saya akan mau responi adalah mereka berusaha mau memualafkan dengan cara mendoktrinisasi dengan pemahaman bahwasanya Yesus adalah utusan, hanya nabi, bukan lebih dari itu. Nah, kalau seperti itu, saya jawab deh dengan kebenaran firman Tuhan saja. Karena orang Kristen harus bisa menjawab ya, seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Dan juga saya akan menjawab di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal ya. Ada pengorbanan di situ. Ya, Allah memberikan anaknya untuk menjadi seorang penebus untuk setiap orang percaya. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kalau bukan pada Yesus saja.
Dan yang ketiga, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saya akan bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini yang bisa menjamin keselamatan kalau bukan hanya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus hanya sekedar nabi yang tergambar dalam pemikiran kelompok tadi, saya rasa mereka perlu belajar memahami lebih dalam tentang kekristenan sesungguhnya. Saya tidak menghujat agama seberang, saya tidak sedang memperjelek-jelekan, tidak. Tetapi ketika mereka mempertanyakan dan memualafkan seseorang dengan memberikan pemahaman bahwasanya Yesus hanya nabi, tidak lebih dari itu, dan dia hanya manusia biasa, dia bukan Tuhan dan seterusnya, kita punya tanggung jawab untuk menjawab, untuk meluruskan, sehingga setiap orang percaya bisa dikuatkan imannya, sehingga orang yang di luar kepercayaan Kristen bisa memiliki pola pikir yang lebih baik lagi, lebih jernih lagi, dan bisa mengerti bahwasanya oh seperti ini iman Kristen sesungguhnya. Jadi ini tugas kita semua. Semoga adik-adik bocil yang dari NTT bisa diproses lagi, bisa berpikir lagi, dan orang tuanya tolong diperhatikan anaknya, kasihan masih bocil kok diajarin yang dimana menolak iman Kristen sesungguhnya. Karena Yohanes 3:16 ya sudah menekankan bahwasanya dialah satu-satunya jalan kebenaran. Dan juga ini juga ada respon tambahan di dalam grup itu juga, saya memberikan tanggapan bahwasanya kita orang asli, contoh NTT ya, semua daerah sih sebenarnya sedang terjadi proses pemualafan. Kita orang percaya dimanapun kita berasal, baik itu di NTT, di bagian barat, di bagian timur, dan dimanapun itu, kita harus memiliki peran positif, peran aktif dalam pekabaran Injil. Ya, kalau kita orang yang sudah tahu kebenaran tapi kita diam saja dan membiarkan ya sudahlah gitu, kita cukup dipertanyakan tentang iman kita. Jadi mari kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan meluruskan pandangan-pandangan yang miring tentang kekristenan. Jadi itu dari saya, semoga ini bisa memberkati kita. Silakan di-share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.